Oke gengs, thank you udah klik video ini ya. Jadi gengs, perang dunia elit politik belum juga redam. Di sini redup, di sana muncul. Jadi seakan-akan manusia tuh nggak ada hentinya, sibuk mencari panggung dunia gitu loh. Nah, jadi gengs, kali ini gua nggak bakas mengenai olahraga dulu. Sesuai dress code gua hari ini, gua pakai kaos polos, dibalut jas biar kayak Elon Musk rapat sama Luhut. Dan nggak lupa gengs, di sini gua pakai kacamata frame tebal, meskipun gajinya tipis. Itu dia. Oke gengs, sedang hangat sekali dunia perpolitikan mengenai pernyataan kontroversial Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang mengakibatkan aliansi shinobi-nya Jokowi pada muncul ke permukaan nih, untung penyerang Rocky. Jadi bagaimana keseruannya? Kita bahas di editorial Era Digital Bahas Isu Nasional. Jadi gengs, nantinya video ini pasti bakal banyak tututnya. Oleh karena itu, mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda. Disclaimer aja guys. Pelaporan polisi itu dibuat berdasarkan rekaman video viral berisi orasi Rocky di sebuah forum buruh di Bekasi. Konteksnya, saat itu Rocky mengkritik proyek Ibu Kota Negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang berusaha dipertahankan Jokowi sebagai legasi. Rocky mengatakan menjelang pemilu Jokowi sibuk mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasib legasinya itu. Jokowi dinilai hanya memikirkan nasibnya sendiri, gengs, bukan memikirkan kepentingan buruh. Di sini Rocky mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah peduli terhadap permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi dirinya ketika dia lengser. Jadi geng, selama kunjungan kerja ke sejumlah negara, Jokowi memang gencar merayu investor untuk ikut membangun IKN Nusantara, gengs. Dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah perusahaan di Cina pada tanggal 28 Juli lalu, Jokowi menyampaikan Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektar lahan di IKN. Dia berharap investor swasta bisa berinvestasi pada proyek itu, gengs. Gerilya Jokowi mempromosikan IKN juga dilakukan saat berkunjung ke Australia pada 4 Juli lalu loh. Dia mengatakan peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor, gengs. Potensi investasinya mencapai 25 miliar US dollar. Pada 7 Juni lalu, Jokowi juga menjual IKN saat berpidato di Escoparity Week di Singapura. Saat itu, Jokowi menyampaikan bahwa situasi Indonesia kondusif menjelang tahun politik. So, everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development. Dan pada Oktober 2022, Jokowi juga telah meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di IKN. Urusan lahan, urusan investasi, hingga regulasi menurutnya bisa dikonsultasikan kepada menteri terkait, gengs. Jokowi berharap pada 17 Agustus 2024 besok, peringatan HUT RI ke-79 bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN, gengs. Menurut gua sih, pernyataan Rocky Gerung adalah pernyataan standar sebagai oposisi. Dan hal itu umum di negara demokrasi, gengs. Ya apalagi Indonesia kan negara demokrasi, di mana rakyat bebas mengeluarkan pendapat, gengs. Tapi sudah menjadi budaya di Indonesia, gengs, di mana pernyataan yang kontroversial di video itu pasti dipotong, masuk ke sosmed, terus FYP, rame deh. Tapi mereka nggak menonton narasi secara lengkapnya, gengs. Jadi ya gitu deh. Oke lanjut, menurut gua, argumen, konteks, dan pernyataan Rocky tak masalah sebagai oposisi. Ia berhak melakukan kritik dengan bahasa sesuai standar Rocky, gengs. Apalagi kita tahu kan, dia seorang aktivis dan pengamat politik. Jadi, Rocky Gerung tetap dilaporkan ke polisi oleh banyak pihak. Namun, jika persoalan ini dibawa ke ranah pengadilan, maka akan semakin banyak penjelasan Rocky di meja hijau untuk membuktikan dalilnya tentang bajingan dan pengecut itu. Di sini Jokowi memang tidak menanggapi serius pernyataan Rocky di hadapan publik. Sekalipun para pelapornya menganggap itu sebagai penghinaan presiden, geng.
Jadi, menurut gua nih ya, dan statement ini juga pernah disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UB Dela Badrun, dalam perspektif budaya politik, Jokowi kerap sekali menggunakan model budaya politik, gengs. Ini menarik nih, bagi wong Jawa pasti paham. Yang pertama, gengs, makso mendem rasa atau memendam rasa. Memaksa memendam rasa maksudnya. Dalam hal ini, Jokowi sedang memaksakan diri menyimpan perasaannya, lalu menyampaikan narasinya ke publik tidak seperti apa yang ia rasakan, geng. Contoh gini nih, ketika Jokowi dikatai oleh Rocky bajingan tolol, ia hanya menyikapi hal itu hal biasa. Padahal aslinya, bedekal banget tuh pasti. Nah, selanjutnya, Jokowi juga sedang mempraktikkan apa yang disebut dengan ojo diladeni, gengs. Ini orang Jawa pasti tahu banget nih. Dia tidak meladeni Rocky Gerung karena akan membahayakan Jokowi sendiri. Jika Jokowi meladeni Rocky Gerung, ini akan menjadi panggung Rocky Gerung menjelaskan banyak hal tentang bobroknya kebijakan Jokowi, gengs. Dan di sisi lain, jika Jokowi tidak meminta relawannya untuk berhenti atau mencabut laporan polisi terhadap Rocky, berarti Jokowi sedang mendem rasa. Nih geng, gua kasih tahu dalam konteks ini hal yang berbahaya dari mendem rasa ketika berubah menjadi dendam akan melakukan apa yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Ini bahasa-bahasa orang Jawa banget nih. Jadi geng, maknanya adalah Jokowi saat ini sedang meminjamkan tangan relawannya untuk menampar Rocky Gerung dijerat perkara hukum atas tindakannya. Nah, perilaku elit politik seperti ini nih, yang pada akhirnya memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia, geng. Kebebasan berpendapat seperti yang dilakukan Rocky Gerung berada dalam ancaman. Jadi buat lu aktivis semua, kalau misalnya ini kayak gini terjadi, ini bahaya banget nih buat para aktivis dan mahasiswa di luar sana. Jadi geng, sekian video dari gua. Sekali lagi, koreksi kalau gua salah, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu next video dari gua. Gua Dian Ando, cabut.